Berapa banyak dari kita, mungkin Anda juga nggak bisa yang namanya inilah yang kita butuhkan. Kedewasaan si anak bisa kelihatan banget ketika yang selama ini kan kalau kita main sifatnya adalah gadget gitu ya. Dari handphone dan lain sebagainya sifatnya gadget. Yang kita hanya pencet-pencet di layar handphone kita. Nah, kali ini belajar untuk bermain. Yes, para pemirsa Ideal Parents, apa kabar? Jumpa lagi sama saya untuk kita bicarakan tentang Ideal Parents ya. Nah, banyak banget anak-anak yang selama ini punya kebosanan di dalam rumah ketika masa pandemi. Berapa banyak dari kita, mungkin Anda juga nggak bisa yang namanya vacation. Nah, ini yang jadi masalah gitu ya. Pengen keluar kota, minimal keluar kota dong sebelum keluar negeri. Pengen deh keluar kota, tapi nggak bisa karena adanya aturan sini sana. Dan kita juga sama-sama tahu kita menghargai yang namanya peraturan pemerintah. Nah, ini adalah beberapa tips buat papa mama supaya anak-anak tidak bosan ya. Dan ini amat sangat bagus banget supaya papa mama bisa memahami apa aja yang kita perlu persiapkan supaya pada saat kita mempersiapkan supaya anak kita nggak bosan, anak kita jadi belajar kreativitasnya bagus ya. Nah, nomor satu papa mama adalah berbicara jalan-jalan ke mall dan beli mainan yang sifatnya analog. Yang selama ini kan kalau kita main sifatnya adalah gadget gitu ya, dari handphone dan lain sebagainya sifatnya gadget yang kita hanya pencet-pencet di layar handphone kita. Nah, kali ini belajar untuk bermain analog. Dulu zamannya saya kecil, ada permainan congklak. Papa mama pasti masih inget ya, permainan-permainan yang sifatnya analog, ada barangnya, ada interaksinya. Minimal papa mama belajar main yang namanya kartu deh. Main kartu aja. Having fun sama papa, sama mama, sama anak-anak gitu. Kemudian ada lagi yang namanya main Uno, misalnya kartu Uno, kartu remi, dan lain sebagainya. Ada lagi permainan-permainan yang seperti itu. Silakan papa mama cari permainannya gitu ya. Dan ini akan sangat penting supaya apa? Papa mama kita belajar bukan cuma sekedar bermain. Ada perbedaan yang sangat mendasar ketika bermain di gadget dengan bermain analog. Nomor satu, yang paling membedakan dari permainan di gadget dan juga analog adalah interaksi. Nah, interaksinya inilah yang kita butuhkan. Kedewasaan si anak bisa kelihatan banget ketika berinteraksi di analog, bukan di gadget. Di gadget adalah kita nggak ketemu muka dengan muka. Kita nggak tahu orang seberang kita sana, di sana siapa. Kita nggak ngerti. Tetapi kalau bermainnya secara analog, ketemu muka dengan muka, gerak-geriknya bisa kita tahu anak ini sudah cukup pintar atau belum. Anak ini pemikirannya bagus atau tidak. Cara kreativitasnya oke atau tidak. Mentalnya bagus atau tidak. Semua bisa diukur dengan permainan analog. Ya, sama seperti kalau kita belajar online dengan belajar offline. Belajar online nggak bisa tuh ngukur anak-anak udah paham belum, gitu ya. Tapi kalau kita melakukan kelasnya offline, anak-anak yang tidak paham kita bisa tahu. Sama seperti itu ya, jadi ada interaksinya. Nah, berikutnya itu adalah tips pertama, main bareng gitu ya. Beli mainan, lakukan mainan sendiri. Nah, yang kedua adalah berbicara tentang si anak ini butuh yang namanya diperkenalkan oleh hobi. Hobinya adalah hobi di antara keluarga, gitu ya. Dan sebisa mungkin hobinya bukanlah yang bisa dilakukan di rumah. Misalnya, hobi masak itu kan dilakukan di rumah, gitu ya. Hobi berkebun itu dilakukan di rumah. Nah, di luar hobi itu, misalnya hobi otomotif, yang dimana harus jalan, harus lihat otomotifnya kayak gimana, harus lihat orang ngebenerin mesin tuh kayak gimana, dan seterusnya ya. Itu adalah hal-hal yang dibutuhkan, gitu. Jadi banyak banget kok. Misalnya contohnya buat papa mama, buat papa khususnya papa nih ya, yang doyan main golf misalnya, hobi. Nah, kasih lihat dong sticknya, kasih lihat dong bolanya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada aktivitas yang bisa kita kenalkan sebagai hobi untuk nanti dia kelak gitu. Termasuk hobi olahraga apapun.
Oke ya. Nah, hobi itu ada sangat banyak, tapi please jangan dilakukan di rumah. Kenapa? Karena rumah itu udah terlalu bete di masa pandemi. Oke, kita butuh refreshing yang segar. Nah, kemudian tips berikutnya adalah kalau keluar kota yang jauh-jauh nggak bisa, coba keluar kota yang mudah dan dekat. Ada kok, pasti banyak. Ada yang namanya kota-kota satelit gitu ya. Kota satelit yang cuman perjalanan setengah jam dari kota Anda. Saya nggak tahu, misalnya ya anggap aja kota Anda gitu, kemudian pasti ada wisata yang belum pernah Anda coba di area setengah jam perjalanan dari rumah Anda. Silahkan Anda lakukan situ gitu loh ya. Silahkan eksplorasi kota-kota yang baru gitu. Kalau misalkan kami nih di Jakarta, kami bisa ke Tangerang, kami bisa ke Bekasi, kami bisa ke Depok, kami bisa ke Bogor gitu. Dan perjalanannya hanya butuh waktu setengah jam sampai 1 jam. Dan dari situ kita bisa ngalor ngidol atau apapun, walaupun sederhana aktivitasnya ya, tetapi itu jadi penting. Oke gitu ya papa mama ya, supaya kita sebagai seorang ideal parents tetap bisa berkreativitas, otak nggak buntu, pikiran tetap segar. Oke? Itu dulu tips dari saya, sampai jumpa di Ideal Parents berikutnya. Thank you buat para parents yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan untuk para parents yang pastinya ingin mendapatkan tips-tips parenting lainnya, jangan lupa follow Instagram kami di @idealparents. Dan untuk para parents yang ingin mendapatkan informasi acara selanjutnya, silakan boleh klik www.remajasukses.com. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Ideal Parents.